Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Meluap syukur tiada terukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang tak pernah pandang sayang. Sembah, sujud, taat dan patuh hanyalah kepada Allah semata, Zat pencipta dan penguasa alam semesta. Atas berkat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, kita semua telah diberikan nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat badan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersama-sama bermuajahah, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Juga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu yang sangat berbahagia ini. Amin. Bersama narasumber kita, orang tua kita, guru kita, yaitu Ibunda Haja Irene Handono. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memegang ajaran Islam. Masih bersama-sama ngobrol santai penuh makna bareng Umi Hajah Irene Handono di siar Gerak Muslimat Indonesia. Baik Umi, apa kabarnya Umi? Alhamdulillah, nampak ibu-ibu sudah tengah hari semakin ceria. Alhamdulillah, semangat ya ibu-ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi sehat ya Umi ya. Insyaallah. Sehat selalu Umi. Gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah. Baik Umi, kita masih membahas sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita beberapa typing telah membahas aplikasi pola pendidikan Nabi. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan Umi. Apa itu? Bagaimana perbandingan kehidupan anak sekarang dibanding dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pula mengembala kambing ini bisa memperbaiki anak-anak terutama di era Gen Z dan era Alpha. Oke. Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat keren, bagus, sekaligus penting banget dipertanyakan. Alhamdulillah Umi. Dan jujur jarang ada yang bertanya seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita mohon pertolongan Allah untuk mengurainya. Perbandingannya sangat jauh. Anak di masa Rasulullah SAW dibentuk oleh realitas kehidupan. Sedangkan anak sekarang banyak yang dibentuk oleh sistem yang serba instan, layar, simulasi cepat sesuai dengan keinginan yang memproduksi. Ya. Karena itu pola mengembala kambing itu relevan bukan karena anak hari ini harus benar-benar jadi penggembala. Bukan itu ya. Tapi karena nilai pendidikannya bisa diterjemahkan ke konteks modern.
bahkan super modern pun oke. Oke. Gitu ya. Ya, Obi. Nah, sekarang kita lihat Perbandingan. perbandingan kehidupan anaknya dulu dibanding dengan yang sekarang. Contoh tentang hubungan realitas. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak lebih cepat bersentuhan dengan kehidupan nyata. Nyata. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada kerja, ada alam, ada risiko, ada interaksi langsung. Belajar dari pengalaman konkret, bukan cuman teori. Ya. Nah, beda dengan anak sekarang. Anak sekarang banyak hidup di ruang aman, buatan. Aman yang dibuat. Bukan aman karena realita aman, enggak. Tapi aman buatan. Lebih dekat ke layar. Ya, daripada realitas. Kalau dulu layar itu apa? Bisa-bisa diterjemahkan layar tancap. Zaman dulu. Betul, Umi. Tapi sekarang layar itu jadi wow. Ya. Banyak tahu informasi, tapi minim pengalaman, apalagi tanggung jawab nyata. Ya. Jadi kalau mau ditanya bagaimana keadaan di Iran, Tahu dia. langsung tok. Lihat Google. Bagaimana Israel hari ini? Amerika hari ini, cuman. Tapi mereka hanya tahu dari layar. Akibatnya apa? Anak sekarang lebih cepat paham sesuatu secara verbal. Tapi sering lemah dalam daya tahan. Fokusnya lemah. Tanggung jawabnya praktis juga lemah. Ini yang disebut sebagai generasi strawberry. Indah, memukau, tapi dalamnya kosong. Itu yang terjadi. Itu perbedaannya. Kita lihat dari sisi ritme hidup. Masa Rasulullah SAW, ritme hidup itu lambat. Makanya orang tua sekarang kalau mengatakan dulu itu nenek libur 1 minggu, rasanya 1 minggu itu lama, nggak habis-habis. Sekarang sebentar bangun, tidur, Tahu-tahu udah beraktivitas, tidur lagi, bangun sudah harinya beda. Cepat banget. Masa Rasulullah, ritme hidup itu lambat, alami, penuh jeda. Kesabaran terbentuk karena hasil dari karena hasil dan tidak instan seperti sekarang. Sekarang semuanya serba cepat. Video cepat. Bahkan video zaman now sekarang ini dibanding dengan video 3 tahun yang lalu beda banget. Iya, betul. Ya. Yang sekarang ini mereka minta sekali tonton cukuplah 10 menit selesai. Sudah, isinya apa? Intinya apa? Maunya tahu aja. Instan. Mereka maunya itu instan. Mereka nggak mau proses. Hiburan cepat, respon cepat, kepuasan cepat, tapi juga menjadi tidak puas juga cepat. Kecewa cepat, ya itu semuanya serba cepat. Anak terbiasa dengan stimulasi tinggi. Akibatnya apa? Udah bosan, sulit fokus lama, Gak bisa proses. Anak sekarang diajak ngomong proses, itu mah zaman Dulu. mereka nggak mau.
Yang penting itu sekarang. Nah ini. Terus pembentukan mentalnya kayak apa? Masa Rasulullah SAW, anak lebih cepat menghadapi panas, lapar, lelah, kesendirian, kerja keras. Ini mereka cepat menghadapinya. Sekarang banyak anak dibesarkan dengan perlindungan berlebih, overprotection. Ya. Jadi sudah dewasa masih dilindungi juga. Nggak pernah mau mereka berproses. Sedikit friksi, sedikit kesulitan, tapi tekanan mental justru besar. Maka kata-kata seperti bully dan sebagainya itu menjadi hidangan sehari-hari. Dulu bully itu tidak ada artinya, sekarang bully itu menjadi sangat besar artinya. Iya. Mereka nggak tahan. Akibatnya fisik, mungkin secara fisik ya nyaman hidup seperti itu. Tapi kalau secara mental diteliti, Rapuh sering ya Umi. rapuh. Nah, ini kita lihat sekarang lebih jauh lagi. Bagaimana hubungan interaksi? Misalnya hubungan dengan orang lain. Masa Rasulullah misalnya, interaksi sosial itu langsung face to face, langsung belajar. Ini untuk apa? Atau dampaknya apa? Belajar membaca karakter manusia secara nyata. Makanya banyak orang dahulu yang mengatakan kalau orang begini cirinya ini, orang begini cirinya ini. Itu mereka bukan sekedar cocok-cocokan, tapi mereka mempelajari. Sekarang interaksi itu banyak dimediasi oleh gadget. Relasi sering dangkal, cepat, Iya. performatif. Itu zaman sekarang. Akibatnya apa? Anak bisa ramai di digital, ramai, tapi dalam hati Sepi. sepi, batinnya sepi. Sepertinya meriah tapi gersang. Iya. Lalu apa inti dari pola menggembala kambing dalam pendidikan? Menggembala kambing itu bukan sekedar pekerjaan. Iya. Bukan karena zaman dulu tidak ada pabrik, ya. Iya. Kemudian pekerjaannya menggembala Gembala kambing. kambing. Bukan itu. Itu adalah model tarbiyah. Menggembala kambing itu model tarbiyah. Intinya ada 6. Pertama, menggembala kambing mengandung unsur amanah nyata. Ada sesuatu yang harus dijaga. Apa kambing? Kambingnya orang. Harus dijaga. Bukan sekedar ngomongin. Iya. Tapi kok konkret kambingnya harus dijaga. Gak cukup dengan mengatakan saya sudah menggembala 100 kambing. Mana kambingnya, kandangnya kok kosong? Iya. Ini ya, Nggak amanah itu. gak mana ini. Yang kedua, kesabaran. Kambing tidak selalu patuh. Ini melatih emosi dan konsistensi. Anak sekarang cenderung instan. Bosan mereka untuk melatih emosi dan konsistensi. Betul Umi. Yang ketiga, kepemimpinan bertahap.
belajar mengatur yang kecil sebelum memimpin yang besar. Ini kan nyaris slogan, kalimat ini nggak pernah dijadikan slogan. Iya. Belajar mengatur yang kecil sebelum memimpin yang besar. Nyaris tidak ada yang menjadikan slogan pun tidak ada, apalagi menjadi supporting itu tidak ada. Misalnya belajar adab sebelum ilmu. Ya. Iya betul. Itu kan jarang Jarang diomong. ya. Kedekatan empatnya, faktor kedekatan dengan alam. Alam itu menenangkan, menyeimbangkan, dan mendidik tanpa banyak ceramah. Itu alam. Terus kelima, kesendirian yang sehat. Ada waktu sunyi untuk berpikir dan menjadi matang. Anak sekarang nggak sempat mikir, tidur pun dengan musik. Betul. Iya kan? Tangannya nggak sampai 1 meter sudah HP. HP. Nggak bisa jauh dari HP Umi. Nggak bisa. Iya. Ketahanan hidup. Anak belajar bahwa hidup itu butuh proses, usaha, dan daya tahan. Ya kan? Mengapa pola ini untuk Gen Z, dan Alpha Gen itu Alpha. penting? Kenapa untuk Gen Z dan Gen Alpha itu penting? Karena masalah besar daripada Gen Z dan Alpha umumnya ada pada 5 hal. Yang pertama, overstimulasi. Artinya apa? Terlalu banyak konten, terlalu cepat, dan akibatnya terlalu dangkal. Betul enggak? Betul. Kalau mau cepat-cepat ya pasti dangkal lah. Iya. Bila Nggak perlu mau. hanya asumsi tanpa penelaahan. Ya kan? Terus kemudian lemah daya tahan. Artinya mereka ini sulit bertahan dalam kebosanan, kesulitan, dan rutinitas. Ngapain sih bosen? Nah ini. C atau yang ketiga, minim tanggung jawab real. Banyak diberi hiburan, tapi sedikit diberi amanah. Coba sesekali ibu-ibu lihat di masyarakat kita ya, insya Allah di sini tidak ada. Sebenarnya waktu efektif mereka itu dalam sehari itu berapa jam? Sesekali ditelaah. Kelihatannya kan sibuk ini. Tapi sebenarnya waktu efektif mereka untuk berpikir, fokus itu berapa jam? Ini perlu ya. diteliti. 3 kayaknya Umi. Jangan-jangan enggak ada. Satu hari ya. Dalam harian satu hari ya. Selama 24 jam ya. Salah. Ya, 3 jam itu. Beda dengan kita. Terus minim tanggung jawab real. Ya, mereka banyak diberi hiburan tapi sedikit diberi amanah. Ini mohon maaf, kesalahan ini dilakukan juga oleh generasi di atasnya. Supaya ini memperbaiki mutu atau memperbaiki kualitas malah diberi hiburan. Ya, maksudnya dengan hiburan yang cukup mereka bisa melakukan tugas dengan baik. Tapi mereka ternyata nggak cukup juga. Malah amanah yang diberi juga tidak dilaksanakan dengan baik. Alasannya apa?
sibuk. Sibuk. Kemudian D, ketergantungan pada validasi. Terlalu bergantung pada respon luar. Respon Pujian. luar. Like, pujian, Pujian. perhatian. Jadi lama-lama ini bahayanya apa? Kehilangan jati diri. Kurang grounding. Maksudnya apa kurang grounding? Kurang bersentuhan dengan alam. Kurang kerja manual. Kurang dalam ritme hidup yang nyata. Kalau ibu-ibu dengan masuk ke musola ini aja udah mau nggak mau ya grounding. Menyentuh tanah. Menyentuh kaki. tanah. Anak sekarang belum tentu. Mager Umi. Mager. Iya. Anak sekarang mager. Pola pendidikan menggembala kambing memperbaiki semua masalah ini karena ia mengembalikan anak ke realitas, ritme dan tanggung jawab. Keempat, bagaimana pola ini diterjemahkan untuk anak zaman sekarang? Ya. Bukan berarti semua anak harus ke padang rumput. Ya. Jangan salah berpikir. Biasanya sono seringkali begitu. Kita ngomongnya apa, mereka ngomongnya Nyampeinnya salah. Salah. Emang harus kembali ke padang rumput? Atau orang tua harus beli kambing untuk dipelihara di rumah? Dipelihara. Betul Umi. Nah, yang Umi mau sampaikan adalah ambil struktur pola pendidikannya. Iya. Ya kan? Kita ngomongin pola pengembala kambing ini kan mengambil struktur pola pendidikannya. Maka yang harus dilakukan satu, ganti kambing dengan amanah nyata. Anggap kambing itu amanah. Anak perlu sesuatu yang benar-benar menjadi tanggung jawabnya. Contoh, apa yang bisa dijadikan tanggung jawab anak? Merawat tanaman. Memelihara hewan. Ya persis, memelihara hewan. Banyak hewan yang bisa dipelihara dan bersahabat, menggembirakan, banyak. Mengelola jadwal sendiri, bertanggung jawab atas adik. Anak sekarang ini mah melanggar hak asasi manusia. Adik siapa yang mau siapa? adik? Itu kan urusan papa sama mama yang membuat adik. Ya kan? Mengurus perlengkapan sekolah sendiri. Emangnya yang masuknya aku milih sekolah sendiri? Enggak kok. Kan orang tua yang memilihkan sekolah. Proyek kebun sama, toko kecil juga begitu, dan tugas rumah yang tetap. Emang siapa yang pengen rumah? Aku cukup ngekos kok. Nah, aku cukup tinggal di apartemen kok. Maka yang juga harus diperhatikan adalah melatih sabar saat pekerjaan repetitif. Anak modern sering hanya mau yang seru. Padahal karakter dibentuk justru lewat rutinitas. Iya. Namanya kan mereka senangannya seru nggak? Seru nggak? Seru. Malah mereka menyebut satu kata gila. Gila itu kalau bagi kita itu kan jelek banget. Gila adalah orang yang berpenyakit atau berkelainan jiwa. Disebut gila.
Tapi kalau anak sekarang, gile lu. Gila. Iya kan? Jadi dengan mudah mereka bilang, gile lu. Ini. Nah contohnya apa? Menyapu ini area tertentu tiap hari, merapikan barangnya sendiri, mencuci wadah makannya sendiri, merawat kebun mini, mencatat pengeluaran uang saku. Ini semua terlihat sangat sederhana, tapi disitulah latihan sabar dan disiplin. Gak percaya? Boleh anak di sono dicobain. Ini tidak ada. C, kembalikan anak ke alam. Nah ini yang paling benar. Yaitu berkebun, hiking ringan, camping, aktivitas luar rumah tanpa gadget, observasi alam, kerja sosial lapangan. Alam mengurangi overstimulasi dan menormalkan fokus. Itu pentingnya kembali ke alam. Terus D, beri waktu sunyi, bukan hanya hiburan. Penggembala kambing punya waktu sendiri. Anak sekarang hampir tidak pernah benar-benar sendiri tanpa distraksi. Buatlah aturan 20-30 menit sehari tanpa layar. Sederhana banget. Cuman 20-30 menit sehari tanpa layar. Buat waktu baca buku, ngeles. Buat jurnal refleksi, makin ngeles. Ajak duduk tenang setelah subuh atau maghrib. Masih ngeles juga. Ngantuk ah. Ngantuk. Bikin kopi dulu. Nggak balik-balik. Balik-balik. Ajak jalan kaki tanpa HP. Oh gak, ntar kalau ke kantor nelpon gimana? Ini bagi yang sudah kerja. Oke, kalau kantor telepon kayak apa? Ini penting sebenarnya untuk membangun kedalaman berpikir. Berikutnya, ajarkan kepemimpinan justru dari bawah. Jangan langsung menuntut anak jadi hebat, tapi tidak pernah diberi tugas kecil. Urutannya, jaga diri sendiri, jaga barang sendiri. Jangan sampai semua barang yang ditaruh dia lupa, apalagi kalau sekiranya hidung itu bisa dipasang ini, dipasang dicopot akan lupa. Jaga tugas sendiri, bantu keluarga, pimpin kelompok kecil, baru bicara leadership besar. Mampu nggak? Itu pola kenabian. Dari yang kecil konsisten lalu membesar. Lalu berikutnya, apa yang harus diperbaiki dari pola asuh sekarang? Yang sering terjadi adalah terlalu banyak larangan, terlalu sedikit latihan. Ya betul. Terlalu banyak nasihat, terlalu sedikit tanggung jawab. Terlalu banyak hiburan, terlalu sedikit kesunyian. Ini apalagi kalau anak yang sudah bekerja. Emang aku mau berbuat apa? Ini kan uangku sendiri. Aku hasil kerjaku sendiri. Nggak mau diatur. Terlalu banyak perlindungan, terlalu sedikit daya juang. Yang perlu diubah adalah satu, kurangi memanjakan, tambahlah amanah, kurangi distraksi, tambahlah pengalaman nyata, kurangi ceramah panjang karena mereka gak akan mampu menyerap, tambah pembiasaan. Hasil yang kita capai jika model ini diterapkan,
anak-anak insya Allah akan lebih tahan bosan, akan lebih tenang, akan lebih bertanggung jawab. Mereka tidak manja, mereka tidak gampang meledak emosinya. Ya. Mereka lebih dekat dengan realitas, lebih siap memimpin, lebih sedikit hidup dalam ilusi digital. Betul. Dengan kata lain, pola ini membantu memperbaiki mental rapuh, kecanduan instan, kurang disiplin, kurang empati, kurang fokus. Kesimpulannya apa? Yang perlu dihidupkan kembali bukan kambingnya, tapi sistem pembentukan karakternya. Masya Allah, Umi, saya jadi harus banyak belajar dan berbenah diri nih Umi, terutama tentang bagaimana mendidik generasi muda, Gen Z dan Gen Alpha. Baik, terima kasih ibu-ibu soleha yang sudah setia mendengarkan. Semoga episode ini menambah iman dan semangat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.